Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifan Najla Tujara Kurniawan. Saya bersekolah di MTS Negeri 3 Purwakarta. Saya akan mempresentasikan Fishbone Literasi. Judul dari cerita tersebut adalah Malin Kundang. Penulis dari cerita tersebut adalah Yudhistira Ikranegara. Apa? Malin Kundang tidak mengakui ibunya karena dia sudah merasa kaya raya, sedangkan ibunya berpenampilan lusuh dan miskin. Siapa? Tokoh utama dalam cerita Malin Kundang adalah Malin Kundang dan Ibu Mate. Kapan? Suatu ketika Malin tinggal di tanah kelahirannya. Mengapa? Malin tidak mau mengakui ibunya yang miskin, sehingga ibunya merasa sakit hati lalu mengutuk Malin menjadi batu. Di mana? Pantai air manis. Bagaimana? Malin Kundang memiliki akhlak sopan santun, jujur, rendah hati, sombong, dan angkuh. Hikmah dari cerita yang saya bacakan adalah hormatilah kedua orang tuamu, karena di balik kesuksesanmu ada doa dan dukungan dari kedua orang tua. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya sekolah dari MTS Negeri 3 Purwakarta. Saya akan mempresentasikan Fishbone Literasi. Judul buku Kerbau yang Cerdik. Penulis buku Abang D. Apa? Kerbau muda itu bersama kawanannya berlari meninggalkan padang rumput. Siapa? Tokoh utama dalam cerita Kerbau yang Cerdik adalah kerbau muda dan harimau. Kapan? Memakan rumput. Mengapa? Karena ada seekor harimau yang hendak menyerang kerbau muda dan kawanannya. Di mana? Di mana? Padang rumput. Bagaimana? Tidak sia-sia kerbau rajin lari pagi bersama teman-temannya. Hikmah. Pentingnya berterima kasih dan membalas budi kepada orang yang menolong kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni. Saya sekolah di MTS Negeri 3 Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan Fishbone Literasi saya. Judul yang saya baca adalah Cerita Rakyat Bawang Merah dan Bawang Putih. Penulis dari cerita rakyat tersebut adalah Yudhistira Ikranegara. Apa isi dari cerita rakyat tersebut? Dua kakak beradik yang memiliki sifat dan keterangan yang berbeda serta yang tidak adil. Siapa tokoh utama dan tokoh antagonis dalam cerita rakyat tersebut? Tokoh utama dalam cerita rakyat Bawang Merah dan Bawang Putih adalah Bawang Putih, sedangkan tokoh antagonisnya adalah Bawang Merah dan Ibu Tiri. Kapan Bawang Putih diperlakukan tidak adil? Sejak kematian ayahnya, Bawang Putih mengalami perlakuan tidak adil dari Ibu Tiri dan Bawang Merah. Di mana tempat kejadian cerita rakyat tersebut? Tempat kejadian dalam cerita rakyat Bawang Merah dan Bawang Putih adalah di sebuah desa. Mengapa Bawang Putih selalu bersikap baik? Karena Bawang Putih memiliki sifat rendah hati, angkuh, rajin, jujur, dan baik hati. Bagaimana akhir dari cerita rakyat tersebut? Akhir dari cerita rakyat tersebut adalah Bawang Merah dan ibunya menyadari sifat buruk dan ketamakan mereka, lalu memohon maaf kepada Bawang Putih. Hikmah dari cerita rakyat tersebut adalah perbuatan baik akan dibalas baik, perbuatan jahat akan dibalas pihak, dan pentingnya memiliki sifat baik dan sabar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewantia. Saya sekolah di MTS Rakyat. Saya akan mempresentasikan Fishbone Literasi. Judul yang saya baca adalah Kisah Si Putri Cinderella. Penulis Charles Perrault. Apa yang Nero lakukan? Memecahkan piring. Siapa yang tidak suka kepada Cinderella, kakak dan ibu tirinya? Kenapa Cinderella pergi saat di istana? Tepat jam 12 malam,
Bagaimana Ella bisa pergi ke istana pangeran dibantu oleh ibu peri? Mengapa Ella disebut sebagai Cinderella? Karena dia dianggap babu oleh ibu tirinya. Di mana di mana di mana di mana Ella mencari labu itu di kebun rumahnya. Kesimpulan dari kisah yang saya baca adalah keberanian dan kebaikan hati Cinderella dapat memberikan pengaruh positif bagi kehidupan sehari-hari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta. Saya sekolah di MTS 3 Purwakarta. Saya akan menceritakan Fishbone Literasi. Judul buku yang saya baca Timun Mas, penulis Rahma Asa Ella Elviana. Agar anak tersebut harus diserahkan kepadanya ketika telah berusia 6 tahun. Siapa? 1. Timun Mas, 2. Mbok Sirni, 3. Buto Ijo, 4. Seorang petaka. Kapan saat Timun Mas sudah dewasa. Bagaimana? Dengan melemparkan senjatanya yang terakhir, yaitu garam dan terasi. Di mana? Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia. Saya berasal dari sekolah SMPN 3 Purwakarta. Saya akan menceritakan tentang Fishbone Literasi. Judul yang saya baca adalah Mariposa. Penulis adalah Hidayatul Fajriah. Tentang Aca yang mengajar Iqbal dengan pantang menyerah. Siapa? Iqbal, Aca, Glenn, Rian, Amanda, Dina, dan Dino. Kapan? When? Pada suatu hari di SMA Arwana. Di mana? Where? Di SMA Arwana, Jakarta. Mengapa? Why? Karena ia jatuh hati bertekad untuk mendapatkan cinta Iqbal. Bagaimana? How? Aca dan Iqbal akhirnya bisa bersatu setelah melewati berbagai konflik. Kesimpulannya adalah pentingnya memiliki sikap pantang menyerah dalam menggapai sesuatu yang diinginkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Mengapa? Karena raksasa ingin memakan Timun Mas. Hikmah yang saya dapat dari cerita tersebut mengajarkan bahwa dalam hidup kita harus berani dalam menghadapi kejahatan dan permasalahan di sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.